Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jelly Angelita dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan mengenai biografi dari B.F. Skinner dan sejarah munculnya teori conditioning operan dari B.F. Skinner. B.F. Skinner atau yang bernama lengkap Brutus Frederick Skinner ini lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ayahnya bernama William Skinner. Dia adalah seorang pengacara yang menjadi konsul jenderal di perusahaan batu bara besar. Dan ibunya bernama Margaret Brutus Skinner. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang kuat dan cerdas. Nah, Skinner ini dari kecil dididik oleh orang tuanya menggunakan didikan kuno dan kedisiplinan. Skinner adalah seorang anak yang sangat kreatif. Dia dari kecil ingin menjadi seorang penulis. Untuk itu dia selalu membuat entah itu puisi ataupun cerita pendek atau menulis puisi gitu. Setelah lulus dari sekolah menengah, dia melanjutkan belajarnya di Hamilton College di dekat Utica, New York. Nah, di situ dia mempelajari sastra modern dan klasik, menulis puisi, berlatih musik, menjadi pelukis, dan juga menjadi pemain saksofon yang handal. Pada tahun 1928 ini, ia meraih sarjana muda dalam bidang sastra Inggris di Hamilton College tersebut. Kemudian setelah lulus dari Hamilton College, Skinner itu masih menulis. Kemudian dia berhenti menulis dan mengikuti kuliah psikologi di Harvard. Di situ dia memfokuskan pada bidang tingkah laku hewan dan berhasil meraih gelar doktor pada tahun 1931. Dan setelah itu dia bekerja di Harvard dan melakukan penelitian yang memfokuskan pada sistem saraf hewan. Dalam bidang psikologi ini, Skinner mendalami analisis eksperimental atau tingkah laku dan melakukan penyelidikan terutama pada organisme infrahuman, biasanya pada tikus dan merpati. Skinner ini dikenal sebagai tokoh behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operan conditioning tersebut. Banyak karya-karya dari pemikiran B.F. Skinner ini yang dituangkan dalam bentuk buku ataupun artikel. Bisa kalian baca di makalah, ada beberapa karya yang dari B.F. Skinner ini. Kemudian dia meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 dikarenakan penyakit leukemia yang ada dalam tubuhnya. Dia itu telah berhasil menjadi seorang tokoh psikologi yang paling terkenal sejak Sigmund Freud. Langsung saja, kemudian sejarah munculnya teori conditioning operan dari B.F. Skinner. Nah, asas pengkondisian operan B.F. Skinner ini dimulai pada awal tahun 1930-an. Pada waktu keluarnya teori stimulus respon. Pada waktu itu, model pengkondisian klasik dari Ivan Pavlov itu memberikan pengaruh yang kuat pada pelaksanaan penelitiannya, seperti pengisyaratan, tingkah laku propulsif, kemudian stimulus dorongan yang memicu suatu respon tertentu. Nah, Skinner ini tidak sependapat dengan pandangan stimulus respon ini dan penjelasan refleks bersyarat, di mana stimulus itu terus memiliki sifat-sifat kekuatan yang tidak mengendur. Menurutnya, penjelasan stimulus respon ini tentang terjadinya perubahan tingkah laku tidak lengkap untuk menjelaskan bagaimana organisme berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Skinner ini, banyak tingkah laku menghasilkan perubahan atau konsekuensi pada lingkungannya yang mempunyai pengaruh terhadap organisme dan dengan begitu mengubah kemungkinan organisme itu merespon nantinya.
Asas-asas conditioning operan ini adalah kelanjutan dari tradisi yang didirikan oleh John Watson, yaitu agar psikologi bisa menjadi suatu ilmu, maka studi tingkah laku itu harus difokuskan pada penelitian psikologi. Tidak seperti halnya teoretikus lainnya, teoretikus stimulus respon lainnya, Skinner ini menghindari kontradiksi yang ditampilkan oleh model conditioning klasik dari Ivan Pavlov dan conditioning instrumental dari Thorndike. Ia mengajukan suatu paradigma baru yang mencakup kedua jenis respon tersebut, dan berlanjut dengan mengupas kondisi-kondisi yang bertanggung jawab atas munculnya respon atau tingkah laku operan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang teori Skinner ya. Yang menurut Skinner bahwa manusia itu adalah sekumpulan reaksi yang unik yang telah ada dan secara genetis diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu menurut Skinner ya. Nah, terus Skinner juga percaya bahwa perkembangan tingkah laku kepribadian manusia itu yang dapat dipertimbangkan melalui tingkah laku hubungannya dengan lingkungannya. Jadi bisa dikatakan bahwa apabila lingkungannya itu baik, maka kepribadiannya pula akan mendorong kepada kepribadian yang baik. Dan begitu juga sebaliknya ya. Jadi apabila lingkungannya itu buruk, maka kepribadian manusia itu akan buruk juga. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan kepribadian seorang manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apabila banyak kesalahan kata yang itu mohon maaf ya sebesar-besarnya. Hai, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman saya mengenai biografi Bruce Frederick Skinner, sejarah munculnya teori Skinner, dan teori Skinner itu sendiri seperti apa. Kali ini kita akan sharing-sharing bareng mengenai bagaimana sih percobaan atau eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner ini dalam teori operant conditioning. Nah, teori operant conditioning atau pengkondisian operan ini adalah suatu proses penguatan yang positif ataupun negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginannya. Teori ini juga menyimpulkan bahwasanya perilaku individu itu dapat dikondisikan. Melalui pengkondisian ini, seorang individu dapat membuat hubungan perilaku tertentu dengan konsekuensinya. Misalnya, siswa belajar sungguh-sungguh. Ketika ujian nanti, siswa tersebut dapat menjawab ujian dengan baik atau menjawab soal dengan baik. Nah, atas hasil belajarnya yang baik ini, ia juga mendapatkan nilai yang baik. Nah, sehingga untuk kedepannya siswa ini akan lebih meningkatkan belajarnya lagi, seperti itu. Lalu bagaimana tentang percobaan atau eksperimen yang dilakukan Skinner ini dalam teorinya? Teman-teman tahu nggak, ternyata Skinner ini melakukan percobaan itu pada seekor tikus. Tikus dimasukkan ke dalam box yang bernama Skinner box. Box tersebut sudah dilengkapi tombol, alat penampung makanan, dan lampu yang sudah diatur nyalanya. Nah, ketika tikus dimasukkan ke dalam box, atas dasar laparnya atau karena dorongan laparnya, si tikus itu berusaha untuk keluar dari box dan mencari makanan. Tikus itu bergerak ke sana kemari untuk keluar dari box. Tidak sengaja, tikus itu menekan tombol dan akhirnya makanan pun keluar. Hal itu jika dilakukan terus-menerus oleh tikus, ia ketika lapar ia menekan tombol, maka ia akan diberi makanan. Nah, hal demikian dilakukan terus-menerus
sehingga terbentuklah pengkondisian atau pembiasaan dari tingkah laku tikus tersebut. Ketika ia ingin mendapatkan makanan, ia akan menekan tombol, atau ketika ia lapar, ia akan menekan tombol sehingga dia akan diberi makanan. Seperti itu pembiasaannya. Lalu muncul dua hukum. Yang pertama, ketika tingkah laku diiringi stimulus penguat, maka kekuatan dari tingkah laku yang ingin dibiasakan ini dapat meningkat. Sedangkan ketika tingkah laku tidak diiringi stimulus penguat, maka tingkah laku yang akan dibiasakan atau tingkah laku yang ingin dibiasakan ini akan menurun. Bagaimana penerapan teori operant conditioning ini dalam pembelajaran? Sebelumnya perlu kita ketahui dulu bahwasanya belajar menurut Bruce Frederick Skinner itu adalah proses penyesuaian tingkah laku atau adaptasi tingkah laku secara progresif. Belajar juga dapat dipahami sebagai perilaku, karena ketika seseorang belajar maka responnya akan lebih baik, sedangkan jika dia tidak belajar maka responnya akan menurun. Teori operant conditioning juga merupakan tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus dan diberi penguatan, maka pembiasaan tingkah laku tersebut akan meningkat. Karena Bruce Frederick Skinner ini mengemukakan bahwasanya unsur utama dalam belajar adalah penguatan. Ia pun membagi penguatan ini menjadi dua, penguatan yang positif dan penguatan yang negatif. Adapun penguatan yang positif ini sebagai stimulus yang meningkatkan pengulangan tingkah laku atau sebagai perangsang untuk melakukan tindak balas. Bentuk dari penguatan positif ini seperti memberikan pujian atau memberikan penghargaan, mengacungkan jempol ketika dia benar, ataupun dan lain-lainnya. Contohnya, ketika guru melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Nah, kemudian si siswa itu menjawab pertanyaan dengan baik, maka guru memberikan pujian atau memberikan penghargaan. Wah, kamu hebat. Wah, kamu good. Jawabanmu keren. Dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh penguatan positif. Ketika guru memberikan pujian kepada siswanya atas hasil belajarnya, maka untuk kedepannya siswa tersebut akan lebih meningkatkan atau lebih giat lagi dalam belajar. Adapun mengenai penguatan negatif ini sebagai stimulus yang mendorong seseorang untuk menghindari sesuatu yang tidak memuaskan. Adapun bentuk dari penguatan negatif ini seperti tidak memberikan penghargaan atau merasa kecewa atau menunjukkan muka yang kecewa, kening yang berkerut dan sebagainya. Misalnya, ketika guru melontarkan pertanyaan kepada siswanya, kemudian si siswa itu menjawab, namun jawabannya belum tepat ataupun salah, maka guru jangan memberi hukuman atau guru jangan memarahinya, melainkan si guru harus berkata atau harus menunjukkan apa yang semestinya. Misalnya, wah, kamu hebat, berani menjawab pertanyaan dari si ibu guru atau dari bapak guru, tetapi jawabanmu kurang tepat. Harusnya jawabanmu begini. Nah, dari penguatan negatif seperti itu, maka untuk kedepannya si siswa ini akan terus melakukan atau terus berusaha mencari jawaban ketika guru itu bertanya dengan yang baik. Tetapi kalau misalkan ketika guru bertanya kepada murid, terus muridnya menjawab dengan jawaban yang salah, terus gurunya memarahinya, maka untuk kedepannya si siswa ini bakal takut kalau misalkan ditanya sama guru. Seperti itu. Skinner juga tidak setuju adanya hukuman, tetapi bukan berarti meniadakan hukuman. Menurut Skinner, hukuman yang baik adalah ketika seseorang menyadari apa kesalahannya, ataupun seseorang itu bisa memperbaiki dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik, gitu, seperti itu. Karena kalau misalkan hukuman dalam jangka panjang atau hukuman yang ibaratkan menekan perilaku, jadi itu akan berakibat hukuman tersebut hanya menekan perilaku pada saat hukuman dijatuhkan. Tetapi ketika hukuman dihilangkan atau hukuman itu habis, maka perilaku bisa jadi kembali ke semula. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.